Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, jenis bangunan di sini yang akan kita bahas yaitu bangunan sipil atau bangunan teknik sipil yang dibedakan menjadi dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan bangunan sipil kering dan pekerjaan bangunan sipil basah atau hidro. Pekerjaan bangunan sipil kering merupakan pekerjaan pada bagian atas permukaan tanah yang tidak berhubungan dengan tanah dan air secara langsung. Sedangkan pekerjaan bangunan sipil basah atau hidro merupakan pekerjaan pada bagian bawah permukaan tanah yang berhubungan langsung dengan tanah dan air. Untuk bangunan gedung sendiri itu ditinjau dari susunannya, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bangunan bagian bawah dan bangunan bagian atas. Bangunan bagian bawah itu merupakan konstruksi yang dibuat untuk menahan seluruh bangunan. Di sini itu seperti pondasi dan roof. Lalu bangunan bagian atas yaitu bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah, seperti tembok atau dinding, kolom, pintu dan jendela, ring balok, terus rangka atap, eternity, dan lain-lain. Fungsi struktur pokok bangunan gedung yaitu ada 5. Pondasi, kolom, roof, balok, plat lantai. Nah, dari pondasi sendiri itu merupakan bagian struktur yang paling penting. Walaupun tidak bisa terlihat secara langsung ketika bangunan sudah selesai. Nah, kolom sendiri bagian dari struktur berupa tiang penyangga pada suatu bangunan yang berfungsi untuk menahan beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi atas yang ukurannya 3 kali dimensi lateral kecil. Roof yaitu elemen struktur konstruksi bangunan yang berada di bagian atas pondasi bangunan. Fungsi dari roof yaitu mengirim beban bangunan atas ke pondasi sehingga beban dapat tersalurkan dengan baik ke setiap titik pada pondasi. Lalu ada balok, yaitu elemen yang terbuat dari kayu, beton, maupun baja. Ini dipasang pada bagian dalam ruangan yang berfungsi sebagai penahan rangka pada bagian langit-langit plafon. Dan yang kelima ada plat lantai, yaitu lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Lalu ada bangunan jalan, yaitu jalan sendiri merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan loro, dan jalan kabel. Klasifikasi jalan di sini dibagi menjadi 4. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada jalan arteri. Ciri utama dari jalan arteri adalah jarak perjalanannya jauh, kecepatan kendaraan berteknologi tinggi, serta dilakukan pembatasan secara berdaya guna pada jumlah jalan masuk. Jalan arteri ini dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Lalu ada jalan kolektor. Ciri utama dari jalan kolektor adalah jarak perjalanannya sedang, kecepatan kendaraannya sedang, serta adanya pembatasan pada jalan masuk. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, yakni jalan kolektor primer, yaitu jalan kolektor primer ini itu menghubungkan secara berdaya guna antara kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah. Sedangkan jalan kolektor sekunder itu menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Masuk ke jalan lokal. Ciri utama dari jalan lokal sendiri merupakan jarak perjalanannya dekat, kecepatan kendaraan tergolong rendah, serta adanya pembatasan pada jalan masuk. Jalan lokal ini sendiri dibagi menjadi 2, yakni jalan lokal primer yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan kegiatan lingkungan. Lalu jalan lokal sekunder itu ada menghubungkan kawasan sekunder ke-1, kedua, dan ketiga dengan kawasan perumahan.
Masuk ke jalan lingkungan, yaitu ciri utama dari jalan lingkungan ini merupakan jarak perjalanannya dekat serta kecepatannya rendah. Jalan lingkungan ini dibagi menjadi dua, yakni jalan lingkungan primer, yaitu menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan lingkungan kawasan pedesaan. Sedangkan jalan lingkungan sekunder itu menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan. Kita masuk ke jenis-jenis jalan. Jenis jalan di sini itu dibagi menjadi tiga. Jalan beton, jalan aspal, dan jalan paving block. Jalan beton sendiri itu kerap kali diterapkan untuk jalan raya dan jalan lingkungan dengan tebal minimal 20 cm. Adapun kelebihan dari jalan beton ini sendiri yaitu yang pertama, tahap terhadap genangan air dan banjir, tahan terhadap genangan air dan banjir. Yang kedua, biaya perawatan lebih murah dibandingkan jalan aspal. Lalu yang ketiga, direkomendasikan untuk jalan yang mempunyai tanah dasar yang jelek dan jalan yang lalu lintas kendaraan beratnya cukup tinggi. Namun, ada pula kekurangan dari jalan beton, yaitu yang pertama, pada proses pembuatan konstruksi memerlukan perhitungan matang. Yang kedua, konstruksi juga harus memperlihatkan kehalusan dan gelombang jalan dengan cermat. Yang ketiga, memiliki suasana yang keras dan gersang. Masuk ke jenis jalan yang kedua, yaitu jalan aspal. Jalan aspal atau biasa disebut hot mix ini merupakan konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kondisi jalan lebih halus, tidak bergelombang. Yang kedua, jalan yang diaspal memiliki warna yang gelap sehingga memberikan dampak secara psikologis rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, untuk membuat jalan aspal ini biasanya kontraktor atau Pemda sudah menerapkan sistem drainase yang baik. Dan kelebihan yang keempat yaitu perawatan jalan ini juga terbilang mudah. Dan kekurangannya sendiri yaitu jalan aspal tidak tahan terhadap genangan air. Untuk itu diperlukan sistem drainase yang baik. Jika tidak, jalan akan berlubang karena genangan air setelah hujan. Lalu jenis jalan ketiga yaitu jalan paving block. Jalan paving block ini terbuat dari campuran pasir dan semen lalu ditambah dengan atau tidak campuran lain seperti abu bata dan lainnya. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, pada saat memasang paving block cukup mudah dan tidak memerlukan alat berat. Dan yang kedua yaitu paving block seakan seperti puzzle yang dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Dan yang ketiga, daya tahan jalan ini cukup baik. Adapun kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap kendaraan berat sehingga sangat direkomendasikan diterapkan pada jalan-jalan pemukiman saja. Lalu ada bangunan irigasi. Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Beberapa jenis bangunan irigasi yang sering dijumpai dalam praktek irigasi antara lain 1. Bangunan utama, yang kedua bangunan pembawa, yang ketiga bangunan bagi dan sadap, yang keempat bangunan pengatur muka air, yang kelima bangunan drainase, dan yang keenam bangunan pelengkap. Yang pertama yaitu bangunan utama. Bangunan utama dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu bendungan, pengambilan bebas, pengambilan dari waduk, dan stasiun pompa. Lalu yang kedua yaitu bangunan pembawa. Bangunan pembawa ini mempunyai fungsi membawa atau mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Yang termasuk dalam bangunan pembawa antara lain talang, gorong-gorong, sifon, tedunan, dan got miring. Dan bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi pada saluran besar pada umumnya mempunyai 3 bagian utama, yaitu alat pembendung, perlengkapan jalan air melintasi tanggul, dan bangunan ukur debit. Yang keempat yaitu bangunan pengatur muka.
Bangunan pengatur muka air dimaksudkan untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, ada bangunan drainase. Bangunan drainase ini dimaksudkan untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Yang keenam, itu ada bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap ini berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum antara lain jalan inspeksi, gorong-gorong, talang, got miring, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga mandi manusia, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya. Kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu bangunan jembatan. Adapun definisi dari dari jembatan itu sendiri merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, aluran sungai, saluran irigasi, dan pembuangan jalan kereta api ataupun waduk. Lalu bentuk dan tipe konstruksi jembatan itu dibagi menjadi 5. Truss bridge, beam bridge, arch bridge, lalu ada cable stayed bridge, suspension bridge. Yang pertama yaitu truss bridge. Truss bridge adalah jembatan yang segi konstruksi lebih kokoh karena menggunakan kerangka trus yang berbentuk triangular. Lalu ada beam bridge. Jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang panjang untuk memperkokohnya. Konstruksi beam bridge umum digunakan untuk menghubungkan dua dataran yang tergolong dekat. Lalu yang ketiga itu ada arch bridge, merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung layaknya busur panah. Gambarnya seperti ini. Lalu meski secara konstruksi lebih menghemat material, tidak membutuhkan banyak material, namun secara ketahanan, desain ini lebih kuat dibandingkan dengan beam maupun truss. Lalu ada cable stayed bridge. Jembatan ini itu merupakan gelagar menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan di tengah bentang. Seperti ini. Ini merupakan pilar-pilarnya. Lalu ada yang kelima yaitu suspension bridge. Artinya adalah jembatan gantung. Sistem struktur dasar jembatan gantung merupakan kabel utama, main cable, yang memikul kabel gantung atau suspension bridge. Nah, mungkin untuk pembahasan dari bab 2, jenis-jenis konstruksi bangunan cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.